Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran 5. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Guru menyuruh murid-murid membaca buku tentang hewan di perpustakaan. Ino mendapatkan sebuah bacaan tentang hewan. Judul buku itu Keunikan Hewan. Kemudian Ino membaca buku tersebut. Bacalah dengan intonasi yang benar. Anak-anak, sekarang anak-anak membaca bacaan ini mengikuti Buranum ya. Bacalah dengan intonasi yang benar. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Kita mulai. Keunikan hewan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada kupu-kupu, bunglon, ular, dan semut. Kupu-kupu menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita untuk mengisap sari bunga. Bunglon adalah binatang yang dapat berubah warna. Tubuh bunglon berubah warna sesuai tempat bunglon hinggap. Bila hinggap di daun, bunglon berwarna hijau. Bila berada di tanah, bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Ular tidak punya daun telinga dan kaki. Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Tiap-tiap binatang mempunyai keunikan masing-masing. Nah, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judulnya adalah Keunikan Hewan. Perhatikan anak-anak menulis judul. Di setiap kata, huruf depannya adalah huruf kapital. Keunikan, K-nya kapital. Hewan, H-nya kapital. Nomor 2, menggunakan apakah kupu-kupu untuk mengisap sari bunga? Kupu-kupu mengisap sari bunga menggunakan belalai. Nah, tapi belalai pada kupu-kupu tidak sama dengan belalai pada gajah. Kalau pada kupu-kupu, belalainya berbentuk seperti pita. Gunanya untuk mengisap sari bunga. Nomor 3, apa nama binatang yang dapat berubah warna? Nah, binatang yang dapat berubah warna adalah bunglon. Nomor 4, apa warna bunglon bila berada di tanah? Nah, karena tanahnya berwarna coklat, maka warna bunglon berubah menjadi coklat. Nomor 5, untuk apakah bisa yang dimiliki ular? Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Sekarang bawahnya, beri tanda centang untuk aturan saat berada di perpustakaan.
Nomor 1, jagalah kebersihan di dalam perpustakaan. Ini benar. Kita centang. Boleh bermain di dalam perpustakaan. Nah, ini tidak boleh ya. Dalam perpustakaan kita harus tenang untuk belajar, membaca, bukan untuk bermain. Berarti ini kita biarkan saja. Tidak boleh berisik. Ini benar. Centang. Kita harus tenang, tidak boleh berisik. Dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Ini juga benar. Pengunjung boleh meletakkan buku di mana saja. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau kita pinjam buku, maka kemudian diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Jangan sembarangan meletakkan buku. Jadi ini kita biarkan saja. Bawahnya, merawat buku yang dipinjam. Ini benar. Kita centang. Merapikan kembali meja dan kursi setelah digunakan. Ini juga benar. Boleh bercanda di ruang perpustakaan. Nah, ini sikap yang salah, kita biarkan saja. Baik, selanjutnya halaman 76. Kalian cukup mengetahui ini adalah gambar anak yang sedang berlari di tempat. Ya, kalau ini adalah anak yang sedang berlari zigzag. Jadi ini ke sini, kemudian ke sini lagi. Nah, bentuknya seperti huruf Z. Namanya adalah berlari zigzag. Halaman 77. Amati cerita berikut. Lingkari nama-nama yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kita cari dalam cerita ini mana yang penulisannya salah. Ya, mana nama yang penulisannya salah, tidak pakai huruf kapital. Itu yang kita lingkari. Nah, ini Branum sudah melingkari. Anak-anak bisa meniru ini ya. Ino sedang membaca buku berjudul Mengenal Hewan. Ini benar penulisannya. Selesai membaca, Ino meletakkan kembali buku yang dibacanya. Nah, ini I-nya salah. Ini harusnya memakai I kapital. Kita lingkari ya. Ino merapikan kursi dan bangku. Kemudian Ino menemui Laras dan Windy. Ini juga salah. Harusnya L kapital dan W kapital. Ino ingin berdiskusi tentang buku yang dibaca Laras dan Windy. Ino, I-nya salah, harusnya I kapital. Laras, L-nya salah, harusnya L kapital. Dan Windy, W-nya salah, harusnya W kapital. Oke, sudah ya anak-anak? Nah, sekarang bawahnya kita akan berlatih kembali menulis huruf tegak bersambung. Susunlah kata-kata berikut hingga membentuk kalimat. Mulailah dari kata yang dicetak tebal. Gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, ini kalimatnya masih acak ya, belum kalimat yang benar. Kita susun dulu menjadi kalimat yang benar, diawali dengan kata yang bercetak tebal. Nah, ini Branum sudah memberi contoh. Anak-anak bisa meniru ini. Nomor 1, Ino gemar membaca di perpustakaan. Nah, anak-anak, dalam tema 6 ini kita berlatih menulis
huruf tegak bersambung. Anak-anak harus telaten, sabar ya, diulang-ulang tidak apa-apa, supaya lebih terlatih dan bisa menulis huruf tegak bersambung dengan baik. Silakan mencontoh dari Buranum ini. Tulisannya Buranum tinggal dicontoh. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapitalnya dan tanda baca. Tanda bacanya ini adalah tanda titik di belakang kalimat. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Kakek Anwar sedang mencangkul sawah. Seperti ini tulisannya. K-nya kapital, Anwar A-nya kapital, dan belakang kalimat tanda titik. Nah, anak-anak perlu ingat huruf D, menulis huruf D, ini tidak ada lubangnya ya. Tidak boleh huruf D kemudian ada lubangnya seperti K, ini tidak boleh. Huruf D tidak ada lubangnya. Nah, kemudian satu lagi, huruf P. Huruf P, perhatikan, ini cuma sampai sini, tidak sampai bawah sendiri ya. Cuma sampai di baris keempat. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Dan huruf T tidak sampai atas sendiri sampai sini tidak, tapi cuma sampai sini. Oke, anak-anak, perhatikan ya. Nomor 3, Arin adalah adik perempuan Ino. Arin A-nya kapital, Ino I-nya kapital, terus belakangnya tanda titik. 4. Ino bersiap untuk berolahraga. Ino I-nya kapital, kemudian belakang kalimat tanda titik. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran 5 sudah selesai materinya. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum ingatkan kembali, hari ini ada tugas classroom ya. Dan bagi yang belum mengerjakan tugas classroom kemarin, silakan bisa mengerjakan hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.